Halo semuanya, nama saya Didi Santoso dengan NPM 2031083. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja Google Maps dengan algoritma Dijkstra. Meskipun tergolong cukup simpel, tetapi sangat efisien dalam Google Maps ini. Seperti yang kita lihat sekarang di layar saya, terdapat tujuan dari rumah saya ke UIB, terdapat dua jalur. Nah, disinilah terciptanya algoritma Dijkstra tersebut. Di pivot ini, di persimpangan ini, itu Google Maps sendiri, algoritma ini menciptakan beberapa kalkulasi di mana dia melewati dua jalur ini. Nah, contohnya seperti ini. Saya buka ini saja. Nih, contohnya seperti ini. Contohnya kita dari poin A pengen ke poin F. Nah, dari poin A ke F ini kita terdapat beberapa menit. Contoh angka dari 3 ini dan 6 ini itu anggap saja sebagai menit. Nah, dari jalur terpendek yang digunakan dari A ke F adalah kalau kita pikirkan dari A ke C itu butuh waktu 3 menit, dari A ke E butuh waktu 7 menit, dari A ke B butuh waktu 4 menit. Nah, dari sini kita mengecek jalur mana yang waktu terpendek untuk sampai ke F. Kita tentu saja akan memilih waktu A ke C yaitu 3 menit. Tetapi setelah melewati A ke C ini kita harus melewati ke D. Dan salah satu cara ke F itu hanya melewati D dan juga G. Jadi C itu bisa kita bilang kita coba algoritma itu akan langsung mengecek yang mana terpendek, contohnya ke B. Nah, kalau C ke B itu sudah 3 menit tambah 6 menit jadi 11 menit. Lebih pendek daripada A langsung ke B. Jadi langsung di skip sama algoritma tersebut. Kalau C ke E itu 3 menit tambah 8 menit. Jadi 11 menit. Malah lebih pendek daripada A ke E langsung 7 menit. Kalau C ke D itu 3 tambah 11 jadi 14 menit. Otomatis angka ini akan menjadi 14 menit sebenarnya. Nah, setelah Google algoritma itu telah bekerja, kalau itu menggunakan waktu 14 menit lebih lama daripada yang seharusnya, maka dia coba lagi ke yang sebelumnya. Ini kan jadi 13 menit tuh. Jadi 14 menit tambah 2 jadi 16 menit di sini harusnya. Nah, A ke B itu contohnya A ke E nih, 7 menit. Terus E ke G. Jadi 7 tambah 5 jadi 12. Di sini selesai 12. Kalau misalnya 7 nih, A ke E, baru setelah itu kan udah E ke G, 7 tambah 5 jadi 12. G ke F itu jadinya 15 menit, bahkan lebih cepat 1 menit aja daripada sebelumnya, yaitu 16 menit. Tapi kalau G ke D itu sudah 12 tambah 10 jadi 22, itu sudah di skip saja sama algoritma tersebut. Nah, kalau A ke B ini kan 4 menit, B ke D itu 9 menit, terus tambah 2 menit jadi 11 menit saja F ini. Ini memang adalah jalur tercepat dari menurut Google Maps tersebut, dari algoritma tersebut. Tetapi bisa juga A ke E 7 menit, baru E ke D 9 menit, baru D ke D, F itu jadi 11 menit. Bisa saja, jadi algoritma itu memikirkan hal tersebut, di mana jalur tercepat. Dan jawabannya ada dua, yaitu A, B, D, F, dan juga A, E, D, F. Hanya saja mungkin Google Maps tersebut membuatnya jadi A, E, D, F aja saja, karena sama-sama saja, tidak ada perbedaan. Salah satu contohnya itu tersebut kayak gini. Di sini Google memberikan dua jalur, yaitu di sini pivot point-nya, di mana jalur tercepat baru terpisah menjadi dua jalur kan. Di sini terdapat dua jawaban, 31 menit dan 32 menit. Nah, di sini juga terdapat kilometernya. Di sinilah yang cara kerja yang saya bilang tadi itu, A ke D. Contohnya ini poin A, ini poin B, yang di persimpangan ini poin B, dan situlah dia cek poin C itu, poin B itu ke C. Kalau ke C nanti ke sini lebih cepat atau ke sini atau gimana. Baru dari simpang sini ke sini lagi ke poin D. Jadi setelah diperkirakan algoritma Dijkstra tersebut memang terdapat bercabang-cabang jalan, tetapi sudah dipikirkan juga dari poin B ke D ke F dan sebagainya, dan juga jalan tercepat adalah menggunakan jalur yang di bawah ini yang warna biru. Berikut adalah salah satu contoh dari perjalanan dari rumah saya ke UIB. Berikut adalah contoh perjalanan dari rumah saya ke Barelang, jembatan Barelang yang pertama. Nah, ini sebenarnya bisa saja Google Maps menggunakan jalurnya lewat UIB tadi, lewat Tiban. Dia putar ke sini, baru belok ke sini, baru belok lagi, ke sini lagi. Kan tetap satu jalur kan? Yang penting kan sampai. Tapi
itu perjalanannya bahkan bisa 1,5 sampai 2 kali lipat daripada yang seharusnya bisa jadi tercepat. Jadi mereka tidak anggapan memperhitungkan lagi itu sebagai jalur alternatif. Karena jalur alternatif itu dianggap sebagai jalur simpanan, siapa tahu ada kerusakan jalan ataupun kecelakaan, maka bisa lewat jalur itu. Tapi menurut mereka sendiri, jalur itu bahkan tidak sepadan untuk dilewati meskipun ada kecelakaan ataupun macet. Jadi mereka menganggap kalau lebih baik Anda tunggu saja macet itu sampai jalan, lebih mendingan daripada Anda memutar jalur itu. Disitulah bergunanya algoritma Dijkstra ini. Lanjut ke awal browse. Contoh ke awal browse itu kurang lebih mirip dengan UIB. Terdapat 2 jalur, bahkan 3 jalur. Menurut mereka perbedaannya cuma 5 menit, 3 sampai 4 menit gitu. Maka menurut mereka pantas untuk dicoba karena awal browse merupakan rumah sakit. Jadi alternatifnya butuh jauh lebih banyak. Dikarenakan tentu saja emergency. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kalau kita tidak tahu jalur tercepat untuk ke rumah sakit. Jadi sudah diperkirakan jalur ke sini, belok ke sini gimana, ke sini gimana. Di sini pivotnya nih. Itu bisa saja dia belok ke lapangan futsal sini, baru belok ke Mitra Junction, baru lewat sini bisa saja. Hanya saja setelah diperkirakan sama algoritma tersebut, tentu saja lebih cepat lurus dan belok saja daripada belok 3 kali. Mendingan Anda belok 3 sekali daripada Anda belok 3 kali, karena belok itu bisa dibilang memperlambat jalur mobil tersebut. Jadi lebih dikit belokan lebih bagus. Itu dia sebabnya bisa Anda lihat nih. Beloknya cuman gini doang, habis itu lurus terus. Itu merupakan jalur tercepat karena mobil itu kalau belok itu kan tentu saja harus ngerem. Dan kalau Anda pengen cepat, alangkah baiknya tidak ada persimpangan ataupun belokan. Lanjut ke Grand Batam. Di sini jalur Grand Batam sama saja kurang lebih. Lanjut ke bandara. Karena rumah saya dekat, cuma terdapat 2 jalur, yaitu belok sekali doang. Nih, seperti yang saya bilang, belokannya lebih bagus sekali saja daripada belokannya 3 kali. Di sini 1, 2, 3 daripada satu kali belokan saja. Lebih mendingan mana? Lanjut ke Kebun Raya. Nah, karena ini memang jalurnya cuma 1, sebenarnya jujur aja sebenarnya jalurnya ada 2. Cuma ini jalurnya tersembunyi. Anda bisa lihat di sini. Nih, ada jalur sedikit di sini. Itu jalur kecil di mana jalannya bisa dibilang tidak layak untuk dilewati. Maka Google Maps menganggap kayak kurang pantas untuk dilewati dan juga tidak sepadan. Memang tergolong bisa dibilang sama saja sih kurang lebih waktunya. Hanya saja jalannya lebih jelek. Dan juga bisa saja terdapat hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bisa dibilang jalannya cukup sepi. Yang Anda bisa lihat tembus ke sini, belok kiri di sini, tembus lagi, ini ada bundaran, tembus lagi ke sini. Bisa saya tembus, cuman menurut algoritma tersebut lebih worth it kalau lewat jalur yang telah disaranin ini. Sekian dari saya, itulah penjelasan tentang bagaimana cara kerja Google Maps. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bisanya terjadi sebuah random number generator di dalam Minecraft dengan namanya disebutkan sebagai linear congruence generator. Nah, di sini saya sudah mendapatkan sumber dari 2 video. Yang pertama yaitu dari guru ini, dia akan menjelaskan tentang bagaimana cara terjadinya linear congruence itu, yaitu dengan rumus A xn plus 1 sama dengan A xn tambah C dan dengan mod M, modular M. Di sini dia menjelaskan bahwa sebenarnya kurang lebih ini cukup simpel rumusnya, dikarenakan mereka mirip dengan Fn, yaitu sama dengan Fn-1 tambah Fn-2. Nah, di sini dijelaskan bahwa dengan adanya number ini, di mana semakin tinggi dia punya modular, maka akan lebih tinggi juga angka yang akan dihasilkan. Jadi di modular itu kan seperti yang dosen tahu, itu membagikan hasil dari tersebut. Jadi semakin tinggi modular tersebut, maka semakin banyak angka generator yang bisa dihasilkan. Nah, dengan adanya ini, lebih bagus lagi kalau angka tersebut adalah angka prima, di mana angka yang tidak bisa dibagi. Seperti yang kita lihat di grafik yang dia tunjukkan, bahwa ini adalah modularnya itu 5, seperti yang di sini, itu 5.
Nah, semakin tinggi yang dia berikan, maka semakin tinggi angka yang akan dihasilkan. Seperti yang Anda lihat, ini terjadi karena angka tersebut bukan bilangan prima, seperti angka 10 maupun 12. Nah, setelah memasuki angka yang lebih tinggi lagi, di mana komputer lebih beraksi, maka lebih tinggi lagi juga angka yang dihasilkan. Seperti yang tercipta di grafik, maka lebih tinggi lagi semuanya. Nah, kurang lebih begitu contoh linear congratulation generator, di mana itu menghasilkan random number generator untuk membuat Minecraft. Nah, di sini cara Minecraft mengimplementasikan tersebut. Contohnya Minecraft menggunakan yang namanya Perlin Noise. Itu merupakan sistem yang dibuat oleh dosen dengan kurang lebih, coba dengarkan saja penjelasan singkat dari orang ini. Originally invented Perlin Noise to create the computer graphics for Tron. Originally it was used to create textures for computer graphics, similar to something that you'd find in Photoshop, to give an object a speckled appearance. But since then, it's found a second home in video games, where it's used to generate things like... Dia buat generate things seperti terrain, yaitu seperti kayak daerah-daerah gitu. Nah, Minecraft itu awal originalnya itu cuma dataran gitu saja. Tapi karena Perlin Noise ini, dia membuat generator di mana terdapat gunung-gunung maupun kelok-kelokan gitu seperti yang lain-lainnya. Seperti ada bukit, ada tanah, ada gua, dan sebagainya. Nah, setelah terciptanya hal-hal tersebut, contohnya yang dia bilang di sini, patterns. The result is that they sort of look like a topographical map. And surprise, Bukit-bukit surprise, dan that's sebagainya. how they're actually used in Minecraft. First, the game creates a noise map. Then the computer begins noise smoothing baru it over into a disampaikan more menggunakan sistem believable dari komputer. landscape, starting with the big chunky parts and working to your world as the ground and in Minecraft. You can actually see this happening as the game creates your world from scratch. In Minecraft's first pack, with another noise. Memang terdapat random generator, tetapi programmer bahkan tetap membuat program tersebut untuk mengikuti basic rule seperti tanah harus di bawah, gua harus di bawah tanah, langit akan selalu di atas, pohonnya juga meskipun tercipta sesuai itu, tetapi tidak akan terbalik maupun sideways. Terus di mana ada kapal, biasanya harusnya cuma bisa diletakkan di airan, dan juga sebagainya. Ada desert temple di mana terletak di desert. Map. It reads Itu the ada dots, basic decides rule-nya. how rough the land is, and now you have a distinction between valleys, hills, and craggy areas. Next, it adds the small touches, like lakes, trees dotting the mountainside, Pohon, and a happy danau. little cloud. There's a lot more to it, obviously, but that's the general idea. If you want to learn more about the thing, they gave games put in over 100 behaviors, take detours to avoid areas of high traffic. In Dan games, juga here's how komputer ini emerging... ya, bisa dibilang seperti hidup gitu, dikarenakan mereka punya yang dinamakan emergent behaviors. Nah, itu dimana ketika terjadinya hal-hal yang bahkan programmer sendiri tidak ketahui. Contohnya seperti yang diberikan contoh di sini. When Notch added wolves to Minecraft, he was pleasantly surprised to find that they would chase after sheep. Nah, dibilang kalau pencipta kreator Minecraft yaitu Notch menambahkan serigala ke dalam game tersebut, dia tidak menyangka bahwa serigala tersebut bakal menggigit domba. Dia tidak memprogram serigala tersebut untuk menggigit domba, tetapi karena adanya empathy behavior gitu yang terbuat dari random generator, maka komputer membuat hal tersebut bisa terjadi dikarenakan seperti yang dijelaskan di sini. There's actually a YouTube channel that he's put in here, but it's not what's known as overwhelming vastness. Procedural generation creates fertile grounds for what's known as emergent behavior. Emergent behavior is when a game behaves in a way that the designer hadn't intended, but it's also when wind and sand interact in the desert to create sand dunes, or when groups of drivers take detours to avoid areas of high traffic. In games, here's how... Seperti yang dijelaskan tadi, ada jalanan macet, maka orang-orang akan mengikuti jalur alternatif gitu. Nah, ketika dia mengikuti jalur alternatif itu bisa terjadi dalam game dengan adanya random number generator tersebut. Nah, sekian dari saya. Itulah salah satu contoh bagaimana terjadinya dunia Minecraft menggunakan Perlin Noise dan juga sebagainya. Dan juga ada basic rule dan juga random number generator tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih.
Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana Feed Girl, yaitu sebuah website di mana untuk download game ataupun file tapi dengan data yang lebih kecil daripada yang data originalnya. Di mana contohnya misalnya game GTA itu 120 GB, maka bisa dikompres jadi 70 GB saja. Nah, hal ini bisa terjadi itu bahkan dengan 50 GB hilang tersebut tidak mengurangi grafik, tidak mengurangi gameplay, tidak mengurangi storyline. Jadi semuanya masih lengkap, hanya saja benar-benar filenya dikecilkan saja, dikompres. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Maka saya akan menjelaskannya di sini. Baik, kita lihat saja di contoh yang telah saya buat. Ini contoh dari Google, saya lihat, saya pelajari dari sumber pertama yaitu video ini. Ya. Hello, this is gonna Advanced Coding. Nah, di sini dijelaskan di video tersebut dijelaskan bahwa semakin frekuensi hard tersebut, contohnya di sini, saya Google dulu bentar. Di sini dikatakan bahwa mengkalkulasikan frekuensi setiap karakter dalam sebuah kata dan juga pertama kan ada sebuah kata nih, contohnya kita buat sebuah kata di sini. Contoh sebuah kata di sini. Nah, baik, kita contoh sebuah kata. Contohnya Halfman sebagai namanya. Nah, Halfman ini terdapat 7 huruf. Nah, pertama dicocokkan dulu dengan tabelnya. Di sini telah dibuat tabelnya, saya ikutin saja nih. Terdapat tabel di sini. Nah, tabelnya terdapat 2 baris, terdapat huruf dan juga frekuensi dari tabel tersebut. Nah, di tabel ini dijelaskan bahwa semakin banyak frekuensi yang telah dipakai, semakin sering kata itu dipakai, maka lebih pendek codingannya. Contohnya A itu dalam codingan komputer lebih sering dipakai daripada Q. Nah, Anda dari situ sudah tahu kalau A itu lebih sering dipakai, maka lebih dikit data yang bakal dipakai untuk Huffman code ini, karena semakin frekuensi itu semakin dikit digunakan dalam datanya, size data tersebut. Setelah itu lanjutkan ke dicocokkan dulu kan di sini kan Huffman terdapat 2 huruf. Nah, dia cocokkan Huffman yang 2 huruf ini diletakkan di belakang. Setelah diletakkan di belakang, dia lanjut lagi digabungin. Dari nodes ini itu kayak balok, anggapannya balok aja, dimana 2 huruf dijadikan 1. Jadi yang paling atas itu nanti sesuai dengan jumlah huruf yang dalam kata tersebut. Dia gabungin 2 jadi 2 jadi 1. again now. Digabungin terus, dilanjut. Tentu saja yang telah Anda gabungin jangan lupa dipindahkan ke belakang dari data terbaru tersebut. Supaya code-nya tidak teracak-acak. Sebenarnya bisa saja, cuman hasil yang Anda hasilkan bakal beda dari yang Anda inginkan, karena dia bakal teracak-acak, kecuali dari awal sampai akhir Anda konsisten membuat hal tersebut, yang terbaru di depan, itu bisa saja, cuman bisa dibilang agak ribet, karena bisa buat kode yang Anda inginkan itu tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Jadi dibuat yang terbaru jadi A tambah F, kan 1 tambah 2 jadi 3, diletakkan di belakang, lanjut lagi di belakang, dan sebagainya, jadi 7 huruf, terdapat Huffman dapat 7 huruf juga. Nah, 01 ini melambangkan yang 0 ke kiri, yang 1 ke kanan. Nah, itu membuat angka binary. Nah, ini adalah simple angka binary tersebut. Baik, sampai sekarang sudah jelas kalau ini sudah termasuk kompresi data. Nah, ini adalah contohnya. Contoh bahwa kalau ini bukan kompresi data. Nah, komputer kita awalnya itu cuman karakter code ini. Itu 1 huruf karakter code ini, H ini, itu komputer kita harus menunjukkan sebanyak 7 byte data tersebut. Hanya 1 huruf tersebut saja. Nah, Huffman code tersebut membuat menjadi 3 huruf saja berkat pohon tadi itu. Nah, karena pohon tadi itu dia bisa mengkompresi data sebanyak segitu. Karena F ada 2, jadi jauh lebih dikit lagi. Harusnya kalau misalnya ada perbedaan huruf, mungkin sini saya bisa saja 3 ataupun 2 lagi. Karena dia sama, jadinya nggak dianggapnya 1 doang. Dia nggak anggap 1 doang, tapi lebih dikit aja. Karena kan 2 biji, jadi kali 2 aja. Karena F-nya 2. Kurang lebih itu sih contoh Huffman code ini, dimana cara kompresi data gitu kurang lebih seperti itu.
Sekian dari saya, terima kasih.